Hal ini merujuk pada kitab 7 materai di dalam sebuah gulungan yang telah dilihat oleh salah satu dari 12 murid Yesus, yaitu Rayu, Rayu, Rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangtung 007. Channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan dan sebagainya. Pembahasan kali ini berasal dari kultivator yang akan membawa diri kita menuju perjalanan spiritual di masa lampau, dan setiap manusia memiliki batas kemampuannya. Kitab 7 materai, yaitu turunnya 7 abdi Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Kristen. Semua tertulis di dalam kitab Wahyu kepada Yohanes, agar supaya tidak ada satupun yang tersinggung ataupun menyinggungkan, karena kitab ini hanya ada di dalam agama Kristen. Hal ini merujuk pada kitab 7 materai di dalam sebuah gulungan yang telah dilihat oleh salah satu dari 12 murid Yesus, yaitu Santo Yohanes. Semua berawal dari Santo Yohanes yang telah dikuasai oleh Roh Kudus dan mendengar suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dan suara itu berkata kepada Santo Yohanes, apa yang ia lihat, maka tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat pilihan Tuhan yang Maha Esa. Dan setelah itu, Santo Yohanes melihat seorang yang menyerupai anak manusia yang dikelilingi oleh 7 kaki dian emas, dan anak manusia itu memakai jubah yang panjangnya sampai kaki. Di dadanya berlilitkan ikat pinggang yang terbuat dari emas. Bagian kepala dan rambutnya putih yang bersinar terang, dan matanya seperti api yang menyala. Kaki anak manusia itu mengkilap bagaikan tembaga yang dipanaskan di dalam perapian, dan ia bersuara bagaikan desiran air bah. Di tangan kanan anak manusia itu memegang 7 bintang, dan muncullah sebilah pedang yang tajam bermata 2 dari mulutnya. Lalu Santo Yohanes tersungkur karena melihat wajahnya yang bercahaya bagaikan sinar matahari. Namun, ia meletakkan tangan kanannya di atas kepala Santo Yohanes sambil berkata, "Jangan takut, aku adalah awal dan akhir. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat saat ini, baik itu yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi di kemudian hari." Santo Yohanes telah menuliskan 7 surat kepada umat yang terpilih itu agar tidak berbuat dosa lagi, sehingga umat itu
terselamatkan dari akhir zaman. Setelah itu, Santo Yohanes diperlihatkan sebuah tahta yang besar di dalam surga, serta di sekeliling tahta yang besar itu terdapat 24 tahta yang berisikan 24 tua-tua yang memakai pakaian putih serta mahkota emas di kepalanya. Di atas tahta itu duduklah seorang yang seperti manusia yang memegang sebuah gulungan kitab di tangan kanannya. Kitab itu dimaterai dengan 7 materai yang ditulis luar dan dalam. Lalu datanglah seorang malaikat yang gagah dan perkasa, serta berkata, "Siapakah yang layak membuka kitab gulungan 7 materai itu?" Namun tidak ada seorang pun, baik itu di bumi maupun di surga ataupun di bawah bumi, yang dapat membuka kitab gulungan 7 materai tersebut. Akan tetapi, Santo Yohanes melihat seekor anak domba seperti disembelih dan memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Anak domba itu berdiri di tengah tahta beserta 24 tua-tua dan 4 makhluk, yaitu 1 makhluk seperti singa, 2 makhluk seperti anak lembu, 3 makhluk yang mempunyai muka seperti manusia, dan keempat makhluk seperti burung nasar. Dan 4 makhluk itu hampir di seluruh tubuhnya memiliki penuh dengan mata, dan masing-masing memiliki 6 sayap. Anak domba itu adalah Roh Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Anak domba itu datang kepadanya yang duduk di atas tahta yang Maha Kudus, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Anak domba itu menerima kitab gulungan 7 materai, sehingga akhirnya membuat 24 tua-tua itu tersungkur beserta 4 makhluk di sekitarnya, masing-masing memegang 1 kecapi, 1 cawan emas yang penuh dengan kemenyan, dan mereka menghanturkan doa-doa yang kudus. Sekian pembahasan kali ini dari channel Kangkung 007. Pembahasan akan dilanjutkan di video berikutnya. Namun, apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal. Salam Kembang Melati Putih Seroja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.